Kabar soal kemungkinan Adrien Rabiot meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas tampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Menurut laporan Corriere dello Sport, ibu sekaligus agen Rabiot, Véronique Rabiot, telah memastikan bahwa tidak ada rencana konkret bagi putranya untuk meninggalkan Rossoneri. Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai spekulasi yang beredar. Adrien Rabiot sendiri tampil sebagai salah satu pemain kunci AC Milan sepanjang musim 2025-2026. Meski Max Allegri sudah tidak lagi melatih Rossoneri, gelandang asal Prancis itu tetap dianggap sebagai bagian penting dari tim. Pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim, juga disebut ingin menjadikan Rabiot sebagai salah satu pemain utama dalam skema permainannya. Masih menurut media Corriere dello Sport, setelah Piala Dunia berakhir, Adrien Rabiot akan menikmati masa liburan sebelum bergabung kembali dengan skuad AC Milan di Milanello untuk menjalani persiapan musim baru. Dengan kondisi tersebut, peluang Rabiot meninggalkan San Siro pada musim panas ini dinilai sangatlah kecil. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi AC Milan karena Ruben Amorim berencana memberikan peran penting kepada gelandang berusia 30 tahun itu di dalam timnya. João Palhinha berpeluang menjadi salah satu nama yang paling diburu pada bursa transfer musim panas. Gelandang asal Portugal itu dikabarkan masuk radar AC Milan dan Juventus setelah tidak lagi masuk dalam rencana Bayern Munchen. Menurut laporan Tutto Giove, Bayern Munchen siap melepas Palhinha dengan harga sekitar 15 juta euro. Nilai tersebut dinilai cukup terjangkau bagi Milan maupun Juventus. Palhinha sendiri baru kembali ke Bayern Munchen setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Tottenham Hotspur. Selama membela klub Premier League tersebut, ia mencatatkan 45 penampilan dengan torehan 7 gol dan 3 assist. Meski tampil impresif, Palhinha tetap tidak menjadi bagian penting dalam proyek pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany. Karena itu, Bayern Munchen dikabarkan ingin menjual pemain yang masih terikat kontrak hingga Juni 2028 sebelum bursa transfer ditutup. Masih menurut media Tutto Giove, AC Milan dan Juventus telah membuka pembicaraan awal dengan Bayern Munchen untuk mengetahui peluang merekrut gelandang berusia 31 tahun tersebut. Persaingan mendapatkan tanda tangan Palhinha diperkirakan tidak akan mudah. Selain dua klub Serie A itu, Benfica dan Sporting Lisbon juga terus memantau situasinya dan siap bersaing untuk membawa sang pemain kembali ke Portugal pada musim panas ini. AC Milan mulai bergerak mencari tambahan pemain di lini tengah. Target terbaru Rossoneri adalah gelandang Atalanta Ederson Silva yang sebelumnya gagal bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan jurnalis Nicolo Sira, Milan telah menghubungi agen Ederson untuk menanyakan situasi sang pemain dan membuka peluang transfer pada musim panas ini. Sebelumnya Ederson hampir bergabung dengan Manchester United, namun kepindahan tersebut batal setelah klub asal Inggris itu menemukan kekhawatiran terkait kondisi cedera sang pemain dalam 2 kali tes medis. Saat ini, Milan memang diperkirakan akan lebih dulu fokus mencari bek sayap baru, namun Rossoneri juga membutuhkan tambahan gelandang karena beberapa pemain berpotensi meninggalkan klub. Untuk saat ini, Adrien Rabiot menjadi satu-satunya gelandang yang posisinya benar-benar aman. Namun masih menurut Nicolo Sira, belum ada pembicaraan yang mengarah ke negosiasi serius. Milan masih memprioritaskan perekrutan bek sayap dan tambahan pemain di lini depan sebelum bergerak lebih jauh untuk Ederson. Ederson sendiri tampil cukup konsisten bersama Atalanta pada musim 2025-2026 dengan mencatatkan 30 penampilan di Serie A, mencetak 2 gol dan 1 assist. Gelandang berusia 26 tahun itu juga memiliki akurasi umpan mencapai 88,9% dan merupakan salah satu pemain yang membantu Atalanta menjuarai Liga Eropa musim 2023-2024. Mario Gila terlihat emosional saat menjalani hari pertamanya sebagai pemain AC Milan. Momen itu terjadi ketika bek asal Spanyol tersebut mengunjungi museum di Casa Milan sebelum menandatangani kontraknya. Seperti tradisi bagi setiap pemain baru, Mario Gila diajak berkeliling museum dan masuk ke ruang trofi untuk menyaksikan video sambutan yang menampilkan sejarah serta para legenda AC Milan. Dalam tayangan yang dibagikan media resmi klub, Gila tampak terharu saat menyaksikan video tersebut. Dalam wawancara pertamanya yang dikutip media resmi AC Milan, Gila mengungkapkan alasan memilih Rossoneri.
Ia menyebut AC Milan sebagai salah satu klub terbaik di dunia dan yakin sejarah besar klub akan membantunya berkembang ke level yang lebih tinggi. Gila juga langsung bergabung dalam sesi pramusim setelah masuk ke dalam daftar 26 pemain pilihan pelatih Ruben Amorim. Dengan begitu, Amorim bisa memantau kemampuan bek berusia 25 tahun itu sejak awal persiapan musim. AC Milan sendiri mendatangkan Mario Gila dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro. Sang pemain menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya bertahan di San Siro hingga Juni 2031. Christopher Nkunku bertekad membuktikan diri bersama AC Milan setelah menjalani musim pertama yang mengecewakan. Menurut laporan calciomercato.com, gelandang asal Prancis itu berambisi bangkit dan menjadi pemain penting pada musim 2026-2027. Nkunku sendiri didatangkan pada akhir bursa transfer musim panas lalu dalam kondisi belum sepenuhnya fit karena melewatkan pramusim bersama Chelsea. Meski mampu mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 32 penampilan di Serie A, penampilannya dinilai masih belum konsisten. Performa tersebut sempat memunculkan isu kepindahan, termasuk ketertarikan dari Fenerbahce. Namun transfer itu tidak pernah terwujud karena AC Milan tidak menerima tawaran resmi senilai 37 juta euro ditambah bonus. Kini situasinya berubah. Menurut calciomercato.com, kedatangan pelatih baru Ruben Amorim juga membuka peluang besar bagi Nkunku. Formasi 3-4-2-1 yang biasa digunakan Amorim dinilai lebih cocok dengan karakter permainannya dibanding sistem sebelumnya. Peluang Nkunku semakin terbuka karena Christian Pulisic masih harus menepi akibat cedera retak tulang kering. Kondisi ini membuat pemain berusia 28 tahun itu berkesempatan tampil sebagai pilihan utama selama pramusim dan membuktikan kualitasnya di hadapan Ruben Amorim. Laporan yang sama juga menyebut AC Milan tidak lagi terburu-buru melepas Nkunku. Meski klub masih mencari pemain berkaki kiri untuk menggantikan Rafael Leao, masa depan sang pemain kini lebih bergantung pada performanya daripada tawaran dari klub lain. Setelah gagal tampil di Piala Dunia akibat performa yang menurun musim lalu, Nkunku kini berpeluang memulai babak baru bersama AC Milan di bawah arahan Ruben Amorim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.